Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hutbia, guru mapel PKN di SMK Negeri 2 Pandeglang. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG di Universitas Lambung Mangkurat. Pada pertemuan kali ini, aksi PPL 2, saya akan memberikan materi tentang sistem politik di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum memulai kegiatan, seperti biasa ya, kita melakukan hal-hal baik dengan salah satunya yaitu berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, tanpa wajib berdoa, berdoa hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau memeriksa kondisi kelas ya. Kelasnya sudah dipiket tadi pagi atau hari ini? Oke, kalau sudah dipiket berarti kelasnya sudah bersih. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Mau absen saja ya. Kita ada. Kemudian Reni ada. Jadi Haikal ada. Kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari batu ibumu. Pelajar Pancasila. Harus berintegritas. Ada lagi. Pelajar Pancasila. Materi yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari materi tentang sistem politik di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak kaitannya materi yang sebelumnya kalian pelajari dengan materi ini? Ada yang tahu? Ya? Siap berdiri, silakan berdiri. Kira-kira kaitannya apa? Kaitannya karena hukum dan politik sama-sama ada di sistem pemerintahan. Hukum dan politik sama-sama dalam sistem pemerintahan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Tujuan pembelajaran pada minggu ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang apa? Pengertian sistem politik di Indonesia. Kemudian, peserta didik dapat menceritakan keberadaan hukum dan politik di Indonesia. Kemudian apa lagi? Peserta didik dapat menganalisis perbedaan sistem politik di Indonesia dan berbagai negara. Nah, kemudian yang terakhir, peserta didik diberikan materi dapat membuat video tentang peranan politik dalam kehidupan pelajar. Diperhatikan video yang ditayangkan ini. Dari tayangan video tadi sudah ada gambar ya tentang apa itu politik. Itu apa katanya? Apa? Ilmu politik adalah ilmu yang menyatukan antara masyarakat dan negara. Ilmu politik adalah ilmu yang menyatukan antara Masyarakat masyarakat dengan negara. Simak videonya nih. Kira-kira apa yang terjadi dampak dari politik? Video kedua sudah ditampilkan. Tadi video pertama kan tentang apa sih politik ya? Yang dari mana politik? Nah, video kedua kalian sebutkan tentang yang terjadi. Coba satu. Ya, coba silakan. Berdiri ya, dan Kericuhan karena dari pendemo tidak menerima kecurangan dalam pemilu. kerusuhan terjadi ya karena Adanya kecurangan dalam pemilu. kecurangan dalam pemilu. Ada yang bisa menjawab apa itu sistem politik? Ada yang bisa atau ada yang tahu sebelum pembahasan lebih jauh apa sih sistem politik itu? Ya, silakan. Sistem politik adalah proses struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit
segala kota. Nah, kemudian dalam bahasa Arab itu sudah dijelaskan ya, politik itu adalah siasat. Maka kita mengenalnya dengan siasat atau strategi. Pengertian menurut para ahli, menurut David. Nah, sistem politik itu merupakan seperangkat interaksi yang diaplikasikan dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang mana diaplikasikan secara otomatis kepada masyarakat. Nah, kalau di dalam lingkungan sekolah, politik dalam lingkungan sekolah itu seperti apa coba? Ada yang bisa silakan. Salah satu sistem politik di lingkungan sekolah pemilihan ketua OSIS menggunakan sistem politik. Pemilihan ketua OSIS. Nah, betul sekali. Di dalam lingkungan sekolah pun kalian sudah menerapkan yang namanya politik. Tapi tadi katanya politik dalam lingkungan sekolah itu seperti apa sih? Nah, salah satunya tadi dengan adanya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Karena dilakukannya di sekolah kita itu secara terbuka. Ketika ini pemilu ya. Nah, ini makanya ternyata peranan politik itu di dalam lingkungan sekolah sudah ada, ya, sudah nampak. Bukan hanya politik itu bukan hanya milik para anggota dewan, bukan hanya milik para siapa lagi? Pemerintah, bukan hanya milik para penguasa negara. Dengan adanya pemilihan OSIS di sekolah, berarti kita sudah ada di sistem politik di lingkungan. Ini adalah struktur politik di Indonesia. Ada MPR, kemudian DPR, kemudian DPD, kemudian ada presiden dan wakil presiden, kemudian Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, inilah yang disebut dengan infrastruktur politik Indonesia. Ada partai politik, ada kelompok pemilihan, ada kelompok dan ada media komunikasi politik. Dicermati kalimat per kalimat dari syair lagu ini, biar kamu paham. Apa yang kamu tangkap dari lagu yang tadi dibawakan oleh atau dinyanyikan oleh Bang Iwan? Ya, silakan. Ini nyambungnya sama yang tadi untuk rasa pemilu, nyambungnya ke setan-setan pemilu. Nah, lagu ini katanya nyambung ke video yang kedua tadi ketika terjadinya kecurangan politik. Di dalam apakah selamanya politik itu kejam, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Ini fakta yang cukup luar biasa ya. Ketika tadi video yang kedua dikaitkan dengan lagi banyaknya sekali kecurangan ya. Siapa yang melakukan, siapa yang yang maju. Apakah selamanya politik itu kejam? Tergantung dari sisi mana kalian menyikapinya ya kan. Peranan bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Apa tujuan bangsa Indonesia? Ada yang tahu tujuan bangsa Indonesia di dalam? Ya, silakan dosen. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan abadi dan keadilan sosial. Ternyata bangsa Indonesia mempunyai peran penting di dalam dunia politik, khususnya untuk perdamaian dunia. Politik luar negeri jelas. Negara kita tidak mungkin tidak bekerja sama dengan negara, karena tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa bantuan dari negara lain. Ya. Oke, kita bagi kelompok untuk tugas diskusinya, ya. Silakan perintah dari lembar kerjanya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Jadi kamu boleh. Oke, silakan. Silakan di perintahnya apa itu? Kalian harus. Nah, sekarang kira-kira dengan kelompok masing-masing apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dipersiapkan. Kalian minggu kemarin sudah ditugaskan ya untuk membuat tugas berbentuk project dalam bentuknya video. Sudah selesai ya? Selesai. Akan kita tampilkan ya untuk presentasi ke depan dan kelompok lain menanggapi dari setiap kelompok yang maju ke depan. Jadi persiapkan kelompok 1 untuk
mempresentasikan hasil wawancara tentang peranan polisi di lingkungan sekolah. Ibu, bagaimana tanggapan tentang peran polisi di sekolah? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran polisi di sekolah sebetulnya sudah kita kemudian kita melaksanakan pendidikan murid langsung bebas rahasia seperti yang sudah dilaksanakan waktu hari Senin Maret pemilihan ketua OSIS. Bahkan apa yang ditanyakan kelompok 1. Bu. Ya, silakan. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Izin bertanya, mengapa pendidikan politik harus diterapkan di sekolah? Ya. Pendidikan politik di sekolah lebih mengarah pada pembentukan guru akan gaya sederhana yang menjadikan demokrasi dan kemandirian. Jadi yang menjadi landasan dasar yang menimpa yang demokratis. Dari kelompok lain? Ya, silakan. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3. Apa peran polisi dalam pendidikan? Ada 3 pengaruh politik. Yang satu, politik berfokus pada aktivitas pendidikan dalam menciptakan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. Kedua, politik berpengaruh pada anggaran pendidikan. Tiga, politik berpengaruh terhadap sumber daya. Sekarang kita kasih close untuk Berikutnya, apabila ada peran mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ini tugasnya individu ya. Pemahaman kalian setelah tadi menerima materi ya. Waktunya 5 menit dengan yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Waktunya habis. Oke, setelah tadi presentasi yang dilakukan oleh kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kira-kira hal baik apa sih yang kalian dapatkan dalam pembelajaran materi ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Dadan. Ada banyak hal, Bu, yang bisa didapat. Ya, ada banyak hal. Salah satunya kita bisa tahu apa itu politik di lingkungan sekolah dan apa manfaatnya, dan juga kita bisa tahu gitu untuk kedepannya Indonesia itu bakal gimana politiknya, dimulai dari hal kecil seperti sekolah itu. Oke, kasih plus buat kalian. Saat ini politik dipandang oleh orang itu hanya sebelah mata. Karena apa? Berpikiran orang-orang yang berpolitik itu biasanya orang-orang yang satu mentalnya harus kuat pasti. Kedua, politik itu banyak yang beranggapan kejam. Nah, hal inilah yang harus kalian rubah, bahwa politik itu bisa berjalan dengan damai, baik, rukun, tentram, sehingga bisa terciptanya demokrasi yang baik. Itu mungkin pembelajaran materi pada pembelajaran kali ini. Minggu depan ya kita akan ketemu lagi dengan materi yang baru ya. Kira-kira materinya apa? Tentang wawasan Nusantara.